Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Nama saya Faiz Anggito, saya dari kelas Nautika 1 Bravo dengan NRP 363-20417. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara merakit PC. PC adalah personal komputer dan sekali ini saya akan merakit personal komputer untuk memenuhi ujian akhir semester praktik mata kuliah teknologi dan informatika. Nah, dalam perancangan komputer kita membutuhkan beberapa komponen-komponen penting yang akan kita gunakan untuk dapat menggunakan komputer tersebut. Nah, pertama-tama yang paling sangat vital di bagian komputer adalah motherboard. Dan papan yang berwarna biru ini merupakan motherboard. Nah, fungsi motherboard ini yaitu menyediakan tata letak terbaik karena semua komponen pemrosesan yang penting dari komputer seperti Central Processing Unit atau CPU, Memory System atau RAM, dan kartu grafis tertanam di motherboard ini. Kemudian motherboard menghubungkan semua komponen ini dan kemudian dikenal sebagai subkomponen. Motherboard ini memiliki papan sirkuit, di mana pada papan sirkuit ini dirancang dengan jalur yang berbeda, yang dikenal sebagai buses. Fungsi motherboard melalui jalur tersebut berguna untuk mentransfer data ke semua komponen komputer. Misalnya, ini adalah papan sirkuit untuk RAM, di mana nanti RAM yang kita miliki dapat dipasangkan di sini untuk dapat digunakan pada pemakaian komputer nantinya. Kemudian komponen pada komputer yang selanjutnya adalah RAM. Ini merupakan RAM yang akan kita gunakan, yang akan kita pasangkan pada motherboard untuk komputer kita nantinya. Nah, RAM ini adalah suatu hardware yang ada di dalam komputer sebagai tempat penyimpanan data sementara atau memori dan berbagai instruksi program. RAM merupakan kepanjangan dari Random Access Memory. Nah, kemudian kita akan pasangkan RAM yang sudah saya jelaskan tadinya. Nah, jadi untuk pemasangan RAM sendiri, seperti buses yang ada di sini, untuk pemasangan RAM sendiri harus menyesuaikan. Jadi di sini saya memiliki 2 RAM dan harus menyesuaikan pada warnanya. Misalnya saya akan memasangkannya di warna yang berwarna putih, maka dua-duanya harus di yang berwarna putih, tidak bisa warnanya yang selang-seling. Nah, sekarang kita akan pasangkan. Kemudian yang selanjutnya kita pasangkan lagi di warna yang sama dengan warna yang awal. Pada saat pemasangannya kita harus memasangkan sampai benar-benar klik di bagian perekatnya ini untuk memastikan apakah RAM-nya sudah terpasang dengan baik atau belum. Oke, dah. Komponen selanjutnya yang akan kita pasangkan di motherboard yang kemudian nantinya akan kita jadikan personal komputer adalah VGA, di mana VGA ini adalah video atau display card atau graphic adapter yang memiliki fungsi utama untuk mengolah dan menerjemahkan output komputer ke layar monitor. Kemudian, VGA juga memiliki fungsi untuk mengolah dan menerjemahkan data grafis komputer ke layar monitor. Nah, kemudian kita akan pasangkan VGA ini pada buses yang ini, yang di depan sini yang berwarna biru. Oke, kita pasangkan. Sama seperti pemasangan RAM yang tadi, bahwa pemasangan VGA harus sampai klik agar untuk memastikan apakah VGA yang kita miliki benar-benar terpasang
atau tidak. Karena jika tidak, nanti tidak akan muncul di layar monitor. Oke. Udah. Nah. Kemudian komponen personal komputer selanjutnya yang akan kita pasangkan adalah cooler, yaitu ini. Untuk coolernya sendiri sudah dipasangkan di motherboardnya, karena untuk pemasangan cooler itu sendiri memang membutuhkan tenaga yang lebih. Jadi PC yang motherboard yang saya miliki ini sudah terpasang coolernya. Nah, kemudian ini kita tinggal memasangkan kabelnya ini di basis yang warna putih ini. Nah, cooler ini sendiri berfungsi untuk cooler prosesor ini memiliki fungsi untuk agar komputer yang kita gunakan nantinya tidak akan overheat ketika digunakan. Nah, kemudian di sini kita memiliki power supply, di mana power supply ini berfungsi untuk mengalirkan listrik ke motherboard, yang kemudian dari motherboardnya ini akan dialirkan ke monitor. Motherboard ini akan mengalirkan output ke monitor. Nah, kemudian ini merupakan kabel dari power supply-nya yang akan kita pasangkan di basis yang warna putih di sini, dekat dengan RAM. Kita juga perlu memastikan bahwa di sini ada kaitannya dan harus dipaskan dengan kaitan yang ada di basisnya ini. Komponen selanjutnya yang akan kita pasangkan pada motherboard untuk menjadikan personal komputer adalah hard disk dan SSD. SSD atau nama panjangnya adalah solid state drive. Kedua komponen ini memiliki fungsi untuk penyimpanan data, namun penambahan SSD pada motherboard ini untuk lebih mempercepat penyimpanan atau untuk ketika nanti kita menggunakan komputer dan kita ingin membuka aplikasi, maka untuk membuka itu dapat lebih cepat. Nah, ini saya sudah ada kabel dari SSD-nya yang akan kita pasangkan di basis yang berbentuk kotak di sini. Nah, jadi di sini ada dua basis. Untuk kabel dari hard disk dan SSD-nya kita pasangkan atas bawah. Saya akan pasangkan yang hard disk yang terlebih dahulu di bawah. Oke, kemudian yang SSD di atasnya. Oke. Nah, kemudian tahap terakhir yang akan kita lakukan adalah dengan menjumper komputer untuk dapat dihidupkan. Pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa PC yang saya miliki ini tidak menggunakan casing, maka harus dilakukan yang namanya jumper untuk dapat menghidupkan komputer ini sendiri. Nah, kita tinggal di sini sudah terdapat basisnya dan kita tinggal menempelkan. Nah, kemudian dia sudah nyala. Dan itu adalah cara atau tutorial bagaimana cara untuk merakit sebuah personal komputer. Dan terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.